warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu ibu ingatkan selalu menjaga kesehatan dengan mengikuti protokol kesehatan COVID-19, yaitu dengan mencuci tangan, menggunakan masker, dan berjaga jarak. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, kita awali dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi IPS hari ini yaitu mengenai kondisi alam Indonesia. Di sini telah ada peta konsep ya, di mana gambaran dari pembahasan yang akan kita bahas di kondisi alam Indonesia. Yaitu ada keadaan fisik alam yang terdiri dari keadaan iklim, bentuk muka bumi, dan keadaan flora dan fauna terdiri dari keragaman dan persebarannya. Keadaan fisik wilayah ya, kondisi geologis Indonesia. Sebelumnya ibu telah memaparkan materi mengenai kondisi geologis Indonesia di materi sebelumnya, yaitu letak dan luas Indonesia. Nah, di sini akan ibu ingatkan kembali di materi tersebut ya, di mana Indonesia berada di letak astronomis, yaitu 6 derajat lintang utara hingga 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur hingga 141 bujur timur. Nah, letak Indonesia berdasarkan geografisnya berada di antara dua benua dan dua samudera, benua Asia dan benua Australia, lalu samuderanya Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia berdasarkan letak geologisnya berada di antara lempeng bumi, yaitu ada 3 lempeng, lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Indo-Australia. Di sini bisa kalian perhatikan peta lempeng tektonik di Indonesia. Lempeng Indo-Australia bertubuhkan dengan lempeng Eurasia di lepas pantai Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Lempeng Pasifik bertubuhkan dengan lempeng Eurasia di utara Papua dan Maluku Utara. Tumbukan lempeng tersebut kemudian membentuk rangkaian pegunungan yang sebagian menjadi gunung api di sepanjang Pulau Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Nah, anak-anak, karena Indonesia berada di 3 lempeng tersebut atau lempeng tektonik tersebut, mengakibatkan Indonesia banyaknya gunung-gunung berapi. Dan ada keuntungan bagi Indonesia, yaitu memiliki sumber daya alam yang melimpah. Bentuk muka bumi. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum, Indonesia telah tercatat memiliki 17.504 pulau yang dimana 13.466 pulau yang telah diakui oleh PBB. Jadi kesimpulannya, Indonesia memiliki 13.466 pulau yang telah diakui PBB atau dunia. Bentuk muka bumi Indonesia terdiri dari bentuk muka bumi, daratan, dan lautan. Ya, tadi di materi letak dan luas wilayah Indonesia ya, di situ ada juga luas wilayah Indonesia, di mana luas wilayah Indonesia, perairan dan daratannya yang lebih luas adalah perairan Indonesia. Relief Indonesia sangat beraneka ragam, yaitu terdapat daratan, yaitu dataran rendah, dataran tinggi, bukit, gunung, dan lautan. Yang lautan yaitu dangkalan, palung laut, lumbung laut, ambang laut, pesisir pantai, dan kedalaman laut. Dataran, yang pertama dataran rendah. Dataran rendah adalah bagian dari permukaan bumi dengan letak ketinggian 0 hingga 200 mdpl, yaitu meter di atas permukaan air laut. Dataran rendah yang ada di Indonesia diantaranya dataran rendah yang terdapat di tepi pantai timur Pulau Sumatera, pantai utara Pulau Jawa, pantai selatan, barat, dan timur Pulau Kalimantan, serta pantai selatan Pulau Papua. Dataran tinggi. Dataran tinggi adalah dataran yang memiliki ketinggian lebih dari 400 mdpl. Contoh dataran tinggi di Indonesia yaitu dataran tinggi Bandung di Jawa Barat, dataran tinggi Gayo di Nanggro Aceh Darussalam, dataran tinggi Malang di Jawa Timur, dataran tinggi Dieng di Jawa Tengah, dataran tinggi Kerinci di Sumatera Barat. Selanjutnya bukit dan perbukitan.
Bukit adalah bagian dari permukaan bumi yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah sekitarnya, namun tingginya melebihi gunung. Bukit mempunyai ketinggian kurang dari 600 mdpl. Sedangkan perbukitan adalah kumpulan dari sejumlah bukit pada suatu wilayah tertentu. Contoh bukit di Indonesia yaitu Bukit Sabak di Sukabumi, Jawa Barat. Ya, selanjutnya gunung. Gunung adalah bagian dari permukaan bumi yang menjulang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah sekitarnya dan memiliki ketinggian lebih dari 600 mdpl. Contoh gunung yang ada di Indonesia yaitu Gunung Puncak Jaya di Papua, Gunung Bukit Raya di Kalimantan, Gunung Latimojong di Sulawesi, Gunung Kerinci di Sumatera, Gunung Semeru di Jawa, Gunung Agung di Bali, dan Gunung Rinjani di Nusa Tenggara. Anak-anak, itulah dataran yang ada di Indonesia. Selanjutnya, kondisi iklim Indonesia, di mana Indonesia berada di wilayah tropis. Jadi Indonesia memiliki iklim tropis. Ciri-ciri iklim tropis adalah udara yang tinggi sepanjang tahun, yaitu sekitar 27 derajat Celcius. Di daerah iklim tropis tidak ada perbedaan yang jauh antara suhu pada musim hujan dan musim kemarau. Secara umum, keadaan iklim di Indonesia dipengaruhi oleh tiga jenis iklim, yaitu iklim muson, iklim laut, dan iklim tropis. Yang pertama, iklim muson dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah setiap waktu tertentu. Biasanya satu periode perubahan adalah 6 bulan. Yang kedua, iklim tropis terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis. Suhu yang tinggi mengakibatkan penguapan yang tinggi dan berpotensi untuk terjadinya hujan. Dan yang terakhir, iklim laut terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas, sehingga banyak menimbulkan penguapan dan akhirnya mengakibatkan terjadinya hujan. Di sini hal yang menarik di Indonesia adalah terjadinya angin muson. Ya, tadi angin muson adalah angin yang terjadi karena adanya perbedaan tekanan udara antara samudera dan benua, atau angin yang berembus setiap 6 bulan sekali dan berlawanan arah. Angin muson bertiup ke kawasan Indonesia datang dari dua arah, yaitu angin muson barat dan angin muson timur, telah mempengaruhi keadaan musim di wilayah Indonesia. Pada musim hujan, Indonesia terjadi pada bulan November hingga April, dan musim kemarau terjadi pada bulan Mei hingga Oktober. Ya, Indonesia memiliki iklim tropis, ya, dan memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan flora dan fauna, di mana Indonesia memiliki keanekaragaman flora dan fauna yang sangat besar. Bahkan, keanekaragaman hayati Indonesia termasuk 3 besar di dunia, bersama-sama dengan Brazil di Amerika Selatan dan Zaire di Afrika. Berdasarkan data dari Departemen Kehutanan dan Perkebunan tahun 1999, jumlah spesies tumbuhan di Indonesia mencapai 8.000 spesies dan sudah teridentifikasi, sedangkan jumlah spesies hewan mencapai 2.215 spesies. Spesies hewan terdiri dari atas 515 mamalia, 60 reptil, 1.519 burung, dan 121 kupu-kupu. Besarnya keanekaragaman hayati di Indonesia berkaitan erat dengan kondisi iklim dan kondisi wilayah. Suhu dan curah hujan besar memungkinkan tumbuhan beragam jenis tumbuh. Persebaran flora ternyata dapat dibedakan menjadi 2 kelompok besar, yaitu Indo-Malayan dan Indo-Australian. Kelompok Indo-Malayan meliputi kawasan Indonesia Barat. Pulau-pulau yang masuk ke dalam kelompok ini adalah Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Kelompok Indo-Australian meliputi tumbuhan yang ada di kawasan Indonesia bagian timur. Pulau termasuk di kawasan ini adalah Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Nah, perbandingan karakteristik flora yang ada di Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Ya, berbagai jenis flora tersebut telah dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik sebagai bahan furnitur, bahan bangunan, bahan makanan, dan lain-lain. Sebagai contoh, rotan banyak dimanfaatkan sebagai bahan utama pembuatan kursi, meja, dan perabotan rumah. Berbagai jenis kerajinan dihasilkan dengan memanfaatkan bahan dari rotan. Sentra penghasil produk kerajinan tersebut banyak
banyak berkembang di daerah tertentu, misalnya Cirebon dan daerah lainnya di Pulau Jawa. Ya anak-anak, di sini ada tabel ya perbandingan karakteristik flora yang ada di Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur. Persebaran fauna ya, di mana fauna Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 3 corak yang berbeda, yaitu fauna bagian barat, tengah, dan timur. Garis yang memisahkan fauna Indonesia bagian barat dan tengah dinamakan garis Wallace, sedangkan garis yang memisahkan fauna Indonesia bagian tengah dan timur dinamakan garis Weber. Fauna bagian barat memiliki ciri atau tipe seperti halnya fauna Asia sehingga disebut tipe Asiatis. Fauna bagian timur memiliki ciri atau tipe yang mirip dengan fauna yang hidup di benua Australia sehingga disebut tipe Australis. Fauna bagian tengah merupakan fauna peralihan yang ciri atau tipenya berbeda dengan fauna Asiatis maupun Australis. Faunanya memiliki ciri tersendiri yang tidak ditemukan tempat lainnya di Indonesia. Fauna ini disebut fauna endemik. Ya, anak-anak bisa kalian amati di sini ada peta persebaran flora dan fauna di Indonesia. Ya, tadi ada fauna Indonesia bagian barat disebut sebagai Asiatis ya. Lalu ada fauna bagian tengah disebut dengan tipe peralihan. Indonesia bagian timur yaitu fauna tipe Australis. Yang di sini pun juga ada garis pembatas ya, atau garis bagian dari garis Wallace dan garis Weber. Selanjutnya ada fauna Indonesia bagian barat atau Asiatis. Fauna Indonesia bagian barat atau tipe Asiatis mencakup wilayah Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Mamalia berukuran besar banyak ditemui di wilayah ini seperti gajah, macan, tapir, badak bercula satu, banteng, kerbau, rusa, babi hutan, orangutan, monyet, bekatan, dan lain-lain. Di samping mamalia, di wilayah ini banyak pula ditemui reptil seperti ular, buaya, tokek, kadal, biawak, bunglon, kura-kura, dan terenggiling. Berbagai jenis burung yang dapat ditemui seperti burung hantu, galak, jalak, elang, merak, kutilang, dan berbagai macam unggas. Berbagai macam ikan tawar seperti pesut atau jenis lumba-lumba di Sungai Mahakam dapat ditemui di wilayah ini. Selanjutnya fauna Indonesia Tengah atau tipe peralihan. Fauna Indonesia Tengah merupakan tipe peralihan atau Australis Asiatic. Wilayah fauna Indonesia Tengah disebut pula wilayah fauna Kepulauan Wallace, mencakup Sulawesi, Maluku Timur, dan Nusa Tenggara, serta sejumlah pulau kecil di sekitar pulau-pulau tersebut. Fauna yang menghuni wilayah ini antara lain babi rusa, anoa, ikan duyung, kuskus, monyet hitam, kuda, sapi, monyet, saba, beruang, tarsius, sapi, dan banteng. Selain itu terdapat pula reptil, amfibi, dan berbagai jenis burung reptil yang terdapat di daerah ini, diantaranya adalah biawak, komodo, buaya, dan ular. Berbagai macam burung yang terdapat di wilayah ini diantaranya maleo, burung dewata, mandar, raja udang, rangkong, dan kakatua nuri. Selanjutnya Indonesia bagian timur atau tipe Australis. Fauna Indonesia bagian timur atau disebut tipe Australis tersebar di wilayah Papua, Halmahera, dan Kepulauan Aru. Fauna berupa mamalia yang menghuni wilayah ini antara lain kanguru, beruang, walabi, landak, irian, kuskus, pemanjat berkantung, kanguru pohon, dan kelawar. Di wilayah ini tidak ditemukan kera. Di samping mamalia tersebut terdapat pula reptil seperti biawak, buaya, ular, kadal, dan lalu berbagai jenis burung ditemui di wilayah ini. Ya, diantaranya cendrawasih, nuri, raja udang, kasuari, dan nan mundur. Jenis ikannya pun air tawar yang ada namun relatifnya sedikit. Ya anak-anak, itulah pembahasan kita hari ini, di mana kondisi alam di Indonesia. Tadi kondisi geologis Indonesia berada di 3 lempeng ya, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Indo-Australia atau disebut sebagai lempeng tektonik. Lalu iklim Indonesia yaitu iklim tropis ya, di mana Indonesia berada di wilayah tropis. Iklim tropis di Indonesia juga memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Lalu tadi persebaran flora di Indonesia yaitu ada Indo-Australian dan Indo-Malayan ya, bagian barat dan bagian timur. Faunanya
terbagi menjadi tiga, ya, tiga tipe Asiatis bagian barat, tipe peralihan bagian tengah, dan tipe Australis yaitu Indonesia bagian timur. Ya baik anak-anak, tugas kalian dari materi ini yaitu membuatlah rangkuman dari tayangan video ini dan tugas latihan LKS, ya, nanti untuk halaman atau untuk bagiannya akan ibu kirimkan di grup kalian. Ya, ibu ucapkan terima kasih. Sampai di sini pembelajaran kita, pembahasan ini. Ketemu lagi di minggu berikutnya. Ibu ucapkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.